Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya di Animal World. Hari ini saya ingin membahas tentang heatstroke pada hewan peliharaan ya. Karena banyak sekali teman-teman yang masih bertanya pada saya. Heatstroke itu adalah peningkatan suhu tubuh yang secara berlebihan pada hewan peliharaan ya, yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Heatstroke ini bukan hanya terjadi pada manusia ya, namun pada hewan pun juga bisa. Kenapa hewan bisa terkena heatstroke? Karena hewan itu tidak semua tubuhnya memiliki kelenjar keringat ya. Kalau manusia kan seluruh tubuhnya mempunyai, hampir semua tubuh manusia itu mempunyai kelenjar keringat. Dan kelenjar keringat itu sendiri berfungsi, salah satunya paling utama, untuk mengatur suhu tubuh agar tetap normal ya. Dan tidak semua hewan itu memiliki kelenjar keringat. Di sini saya contohkan saja itu kucing ya. Kucing itu memiliki kelenjar keringat hanya pada telapak kakinya saja. Sedangkan kelinci memiliki kelenjar keringat itu di telinga bagian sininya. Itulah mengapa mereka bisa terkena heatstroke. Ketika suhu tubuh mereka terlalu panas, mereka tidak dapat mengeluarkan panas itu sendiri. Seperti anjing, mereka mengeluarkan suhu panasnya itu dengan menjulurkan lidah dan terengah-engah kan. Sedangkan kucing itu mereka mendinginkan dirinya itu mencari tempat teduh, tidur di lantai, atau menjilati bulunya. Lalu kera, kalau kera itu dia sering menceburkan dirinya ke air untuk mendinginkan suhu tubuh mereka. Dan masih banyak lagi cara hewan buat mendinginkan tubuhnya. Oke, di sini saya akan contohkan beberapa hewan yang sering dipelihara dan sering juga terjadi heatstroke ya. Di beberapa teman saya juga itu pernah mengalami. Dan pertama ini saya ceritakan kucing ya. Kucing itu paling sering terkena heatstroke itu ketika dibawa perjalanan panas menggunakan mobil. Nah itu mereka sering tuh terkena heatstroke. Dan pengalaman yang saya kemarin, ada orang yang kucingnya terkena heatstroke, mulutnya itu sudah banyak mengeluarkan lendir, tapi dia memaksakan kucingnya dimandikan. Sebenarnya itu sangat berbahaya ya. Jadi kucing terkena heatstroke jangan langsung dimandikan atau diguyur air, karena itu akan mengganggu peredaran darahnya ya. Dan kucing yang dimandikan itu, setelah dimandikan kucingnya malah jadi mati. Dan lalu yang kedua, hamster nih. Ada teman saya yang pelihara hamster. Saya larang buat menggunakan akuarium ataupun wadah toples, dikarenakan suhu tempat dia melihara itu langsung tersorot matahari itu. Jadi saya bilang jangan pakai itu, karena bahan kaca itu ketika terkena sinar matahari, atau bahan plastik, kaca dulu ya. Kalau akuarium itu terkena sinar matahari, kaca itu akan terasa panas. Jadi hamster di dalam itu akan lebih terasa panas. Dan itu bisa menyebabkan heatstroke ya. Heatstroke yang dialami itu biasanya si hamster itu akan secara mendadak mati dengan kejang-kejang. Dan kalau di wadah plastik itu mereka itu terkena matahari, dan sirkulasi udaranya itu kalau pakai wadah toples
mereka sulit bernapas, jadi agak sesak napas mereka. Bisa dilihat biasanya terkena matahari itu akan ada embun-embun napas mereka di wadah plastik itu. Dan akhirnya hamster dia mati karena tidak mendengarkan peringatan saya. Dan lalu kera ya. Kera juga pernah terkena sinar matahari itu. Ada orang yang pelihara dan dia melihara itu waktu itu keadaan cuacanya sangat panas. Dia nggak tahu tuh, dia mengira keranya itu diracuni, tapi sebenarnya bukan diracuni karena cuaca itu panas. Si kera itu matanya tidak fokus, mulutnya berlendir, mengalami diare, kejang-kejang, lalu lemas dan mati. Itu juga ciri dari terkena heat stroke ya. Ciri terkena heat stroke itu mulut berlendir, matanya tidak fokus, jantung berdebar, napas lebih cepat, lalu tubuhnya bergemetaran. Setelah itu bisa sampai kejang-kejang, koma, bahkan kematian. Itulah ciri heat stroke ya. Lalu cara penanganan heat stroke bagaimana? Caranya kalian bisa memberikan mereka minum. Bila mereka tidak mau minum, jangan dipaksakan. Dan bisa kalian membasuhkan tubuh mereka dengan air, bukan diguyur ya, dibasuh. Jadi kita itu mendinginkan tubuh mereka secara perlahan. Bisa dengan handuk juga, ditutupin tubuhnya pakai handuk yang basah untuk mendinginkan tubuh mereka. Dan bila sampai kayak kejang-kejang koma atau yang mengarah berbahaya, lebih baik kalian bawa ke dokter ya, karena mungkin perlu diinfus. Karena saya pernah melihat hewan yang terkena heat stroke itu terkadang tubuh mereka itu menjadi kaku, bahkan membuka mulutnya saja sudah tidak bisa karena sangat keras. Nah, kalau sudah begitu kan harus membutuhkan infus. Jadi gak mungkin mau memasukkan makanan dari mulut atau minumnya, karena mulutnya saja gak bisa dibuka. Kalau dipaksa, rahang sini bisa lepas. Oke, mungkin sampai di sini dulu tentang heat stroke-nya. Oh iya, saya lupa. Di ular juga saya pernah melihat terkena heat stroke, dan itu saya sendiri yang mengalami karena sayanya lupa waktu menjemur ular. Saya itu nyemurnya pagi, tapi sampai siang kelupaan. Si ularnya itu tidak kenapa-napa memang, tapi pas ketika saya bawa dalam ruangan dan saya tinggalkan, kata orang-orang di rumah, ular saya itu tiba-tiba mendadak kejang-kejang. Dan itu saya menduga karena heat stroke, karena memang waktu menjemur itu cuacanya sangat panas dan saya lupa menjemurnya sampai terlalu lama. Oke, mungkin sampai di sini dulu tentang heat stroke-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa.